Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Selviana Angun. Bisa dipanggil oleh teman-teman saya dengan sebutan Selvi. Saya dari program studi D3 Ekowisata dengan NIM 22013016. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak pariwisata terhadap sosial di Kota Bali. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, dampak pariwisata terhadap fenomena sosial adalah bahwa peristiwa telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling berkembang di dunia. Pertumbuhan pariwisata telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk fenomena sosial. Di sebagian besar negara, pariwisata telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua, pariwisata juga telah berdampak pada peningkatan pendapatan lapangan kerja. Selain itu, pariwisata telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi. Namun, pariwisata juga telah berdampak negatif pada fenomena sosial. Di sebagian besar negara, pariwisata telah memperkeruh situasi sosial dan politik. Pariwisata juga menimbulkan masalah di lingkungan. Oke, di sini kami akan mengambil rumusan masalah yaitu yang pertama, apa itu landasan teoritis, dan yang kedua itu bagaimana mengatasi dampak. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan dari landasan teoritis dan analisis adalah untuk memahami bagaimana teori dan metode dalam studi dampak dapat digunakan untuk menganalisis dampak spesifik. Dan yang kedua, manfaat dari landasan teoritis dan analisis. Dampak adalah untuk membantu memahami bagaimana dampak berdampak pada kondisi yang berbeda dan untuk menyediakan kinerja kerja untuk menilai dampak. Kriteria masalah sosial. Yang pertama, kriteria utama masalah sosial yaitu tidak adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial. Dan yang kedua, unsur pokok atau utama dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi nyata kehidupan. Bentuk masalah sosial. Yang pertama, disorganisasi sosial, yakni kekurangan atau kegagalan suatu sistem sosial yang dapat menyebabkan tujuan individu dan kelompok tak dapat terpenuhi. Karena faktor-faktor yang pertama, kurang atau hancurnya saluran komunikasi, dan yang kedua, konflik nilai-nilai dan kepentingan, dan yang ketiga, kekurangan atau kelemahan dalam proses sosialisasi, dan yang kedua, penyimpangan tingkah laku dan tindakan dari nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Apa saja masalah sosial? Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kejahatan. Yang ketiga, disorganisasi keluarga. Yang keempat, masalah generasi muda. Yang kelima, peperangan. Yang keenam, pelanggaran norma-norma dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah masalah kependudukan. Macam-macam fenomena sosial. Yang pertama, fenomena sosial ekonomi adalah fenomena sosial yang dilatar belakangi oleh kondisi atau permasalahan ekonomi. Misalnya, fenomena banyak atau tingginya angka pengangguran, fenomena PHK di masa pandemi, fenomena kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang kedua, fenomena sosial budaya, yaitu fenomena sosial atau masalah sosial yang terjadi karena adanya perbedaan budaya yang bertabrakan. Kemudian, fenomena sosial budaya juga bisa terjadi karena adanya perselisihan terkait produk budaya. Yang ketiga, fenomena sosial psikologis, yakni fenomena sosial yang terjadi karena adanya permasalahan pada psikologis atau kesehatan mental dari anggota masyarakat. Dan yang terakhir,
fenomena sosial lingkungan alam, yaitu fenomena atau masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi alam atau sebuah peristiwa alam. Fenomena ini sulit untuk dihindari karena memang kejadian alam tidak bisa dicegah. Dampak positif. Yang pertama, struktur sosial. Sebagai akibat pengembangan pariwisata terjadi transaksi kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor pelayanan. Modernisasi dalam acara-acara pertanian, cara-cara pertanian dan penjualan hasil panen. Pemerataan pendapatan masyarakat di DTW yang dikunjungi wisatawan dan berkurangnya perbedaan dalam pendidikan dan kesempatan berusaha atau bekerja. Yang kedua, modernisasi keluarga. Kaum wanita memperoleh status baru dari petani tradisional berubah menjadi pedagang acungan, pemilik toko, restoran, atau bekerja pada kerajinan tangan dan karyawan hotel. Yang ketiga, terjadinya kelonggaran perlakuan orang tua terhadap anak-anak dari disiplin ketat menjadi anak yang bebas memilih sesuai dengan yang dicita-citanya. Yang keempat, peningkatan dalam wawasan masyarakat. Yang kelima, terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang positif, terutama dalam etiket dan cara komunikasi antara sesama. Yang keenam, dapat menghilangkan persangkaan negatif terhadap etnis lain. Inilah gambaran sekilas dari contoh dampak positif. Dampak negatif. Dengan berkembangnya pariwisata, orang-orang bebas bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain, yang sama sekali berbeda. Orang-orang sedang melakukan aktivitas tersebut akan saling berhubungan langsung dengan orang-orang yang berkebangsaan dan lingkungan di tempat tujuannya, dan saling mengenal dan memperkenalkan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan kepercayaan. Masing-masing orang ternyata memiliki kebiasaan, tingkah laku, dan keinginan yang berbeda-beda, bahkan bertolak belakang dengan tata cara hidup atau the way of life masyarakat yang dikunjungi. Gejala ini dapat membuat sektor pariwisata menjadi suatu yang dianggap peka yang dapat mempengaruhi kehidupan antara bangsa. Dan yang kedua, selain itu terjadi pula adanya golongan yang mampu meniru tingkah laku wisatawan yang sebenarnya tidak cocok dengan kebudayaan setempat. Inilah sekilas gambar dari dampak negatif. Pengendalian sosial dan lembaga pengendalian sosial. Yang pertama, proses untuk membina, mengajak masyarakat ke arah kepatuhan atau ketaatan terhadap nilai dan kaidah dinamakan dengan pengendalian sosial atau social control. Yang kedua, lembaga pengendalian sosial yaitu polisi, pengadilan, tokoh masyarakat, pengadilan adat, sekolah, keluarga, dan mahasiswa. Dan yang terakhir, penutup. Kami mengambil kesimpulan bahwa pariwisata memiliki dampak yang cukup besar terhadap fenomena sosial. Dampak tersebut meliputi peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kemajuan sosial. Dan yang kedua adalah saran. Pariwisata memiliki dampak yang sangat luas terhadap sosial. Pariwisata dapat membangun dan meningkatkan hubungan sosial antara individu, masyarakat, dan negara. Selain itu, pariwisata juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for you watching.